Tanggal 7 Januari 1610, seorang astronom Italia, Galileo Galilei, membuat penemuan menakjubkan menggunakan teleskop buatannya, yaitu 4 bulan yang mengorbit planet Jupiter. Oh iya, di zaman sekarang, kamu bisa membuat teleskop versimu sendiri menggunakan tabung karton, lensa, dan lem super. Ciri utama dari teleskop DIY ini adalah menaruh 2 lensa pada jarak yang benar satu sama lain. Kamu butuh 2 lensa, satu lensa harus cekung, yang lain cembung. Jadi satu lensa melengkung keluar dan yang lain melengkung ke dalam. Teleskop mula-mula Galileo ini mampu memperbesar objek sekitar 8 kali, dia terus meningkatkannya hingga mampu memperbesar sampai 20 kali lipat. Tapi mari kembali ke cerita utama kita ya. Saat dia pertama kali melihat ke 4 bulan Jupiter itu, dia meyakini dia cuma melihat sekelompok bintang. Tapi dia segera menyadari bahwa objek-objek antariksa ini tampaknya bergerak dalam pola yang teratur. Butuh beberapa minggu baginya untuk mengetahui bahwa yang dilihatnya bukanlah bintang, melainkan bulan yang mengelilingi Jupiter. Galileo awalnya menamai bulan-bulan itu 1, 2, 3, dan 4. Nggak kreatif banget ya namanya. Karena lebih banyak bulan di galaksi kita ditemukan kemudian, sistem numerik untuk menamainya menjadi membingungkan dan kurang praktis. Jadi itu cuma bertahan selama beberapa abad. Nah, di zaman sekarang keempat satelit itu yang terbesar di Jupiter dinamai Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Keempatnya secara kolektif dikenal sebagai bulan Galilea untuk menghormati orang yang pertama kali memperhatikannya. Penemuan Galileo sangat penting untuk pemahaman kita saat ini tentang astronomi. Awalnya, objek-objek lain diyakini berputar mengelilingi bumi karena bumi dianggap sebagai pusat alam semesta. Kini kita tahu ada ratusan bulan di tata surya kita, namun bulan-bulan besar seperti yang ditemukan oleh Galileo Galilei tidak begitu sering ditemukan. Bulan dianggap besar jika ukurannya sebesar planet kita atau lebih besar. Ganymede misalnya lebih besar daripada Merkurius. Kita menganggap Ganymede sebagai bulan hanya karena objek ini mengorbit Jupiter. Jika tidak, Ganymede memiliki semua karakteristik planet lain. Gak heran jika Jupiter punya bulan terbesar di tata surya kita. Jupiter mengalahkan semua planet lain di tata surya kita, baik dalam ukuran maupun massa, jadi wajar jika Jupiter menarik banyak objek lain ke arahnya. Jupiter diyakini punya sekitar 80 bulan dengan hanya 53 di antaranya yang sudah diberi nama resmi hingga saat ini. Salah satu bulan Jupiter pertama yang ditemukan oleh Galileo adalah Io. Yang membedakannya adalah Io memiliki banyak gunung berapi. Io adalah satu-satunya objek antariksa yang punya gunung berapi aktif di tata surya kita selain Bumi. Io juga dijuluki bulan api dan es karena ladang salju belerang di oksidanya. Lapisan luar Io bebercak dengan banyak warna seperti jingga, hitam, kuning, putih, dan merah. Mungkin itulah alasan NASA menggambarkannya sebagai pizza raksasa yang dilapisi keju leleh dan potongan tomat serta buah zaitun matang. Namun, karena belerang itu, bau Io tidak terlalu menggugah selera karena agak mirip telur busuk. Ada lebih dari 100 gunung di permukaan bulan ini, ukurannya jauh lebih besar daripada yang kita lihat di bumi, beberapa bahkan lebih besar dari Gunung Everest. Jika dirata-ratakan, pegunungan ini memiliki tinggi 6 km dan panjang 157 km. Karena gunung berapi aktif dan radiasi intens di Io, sangat kecil kemungkinan ada kehidupan seperti yang kita kenal di sana. Tapi hei, siapa bilang Io tidak memiliki bentuk kehidupan yang kita tidak ketahui? Selanjutnya ada Europa di daftar bulan Galilea yang terkecil dari keempat bulan ini. Ukurannya setara dengan bulan, Europa punya permukaan yang sepenuhnya es dengan beberapa kelompok kawah yang tersebar di sana-sini. Karena lapisan luar itu, Europa sangat reflektif menjadikannya salah satu bulan paling terang di luar sana. Untuk usianya, para ilmuwan meyakini permukaannya berusia antara 20 hingga 180 juta tahun. Usia Europa sekitar 4,5 miliar tahun.
Apa yang ada di bawah permukaan es itu sangat mengesankan. Bahkan mungkin terdapat rahasia kehidupan di luar bumi di sana. Es terbentuk di sini dalam dua cara. Yang pertama adalah lewat penggumpalan. Prosesnya sesuai istilahnya, es tumbuh begitu saja saat lingkungan di sekitarnya makin dingin. Namun, metode lainnya jauh lebih menarik. Lapisan air super dingin yang ditemukan di bawah cangkang es bereaksi saat diguncangkan. Ini kemudian menghasilkan kristal yang membuatnya tampak seperti turun salju secara terbalik, mengambang ke atas ke lapisan es tempat mereka berada. Kamu bisa menciptakan kembali lingkungan ini di rumah, ambil sebotol air murni dan masukkan ke freezer. Kalau kamu nggak punya air murni, cukup rebus air beberapa kali untuk menghilangkan kotorannya sebanyak mungkin. Karena tak akan ada partikel di dalamnya, begitu masuk freezer, air itu tak akan membeku. Tapi kalau kamu mengeluarkan botol ini dari freezer dan mengguncangnya, dampaknya akan membuat air mengkristal dengan cepat, mengubahnya menjadi konsistensi seperti lumpur. Mungkin ada air di Eropa, tapi sejauh ini hanya ada sedikit bukti tentang adanya kehidupan di bulan ini. Namun, ini adalah salah satu kandidat tertinggi di tata surya untuk potensi kelayakan huni. Semacam bentuk kehidupan bisa beradaptasi untuk hidup di sana, di lautan bawah esnya. Lingkungan itu kemungkinan besar mirip dengan apa yang dapat kita temukan di lubang hidrotermal planet kita tersembunyi jauh di dalam lautan kita. Jumlah oksigen di atmosfer Eropa sangat sedikit, tapi pada tahun 2013, NASA punya beberapa bukti keren. Sekali lagi ini mendukung teori bahwa ada potensi kehidupan di bulan ini. Tampaknya Eropa mungkin mengeluarkan air ke luar angkasa. Jika ini dikonfirmasi oleh pengamatan di masa depan, artinya Eropa mungkin juga aktif secara geologis. Jika kita berhasil mempelajari sumber airnya suatu hari nanti, itu juga akan sangat berguna. Yang terbesar dari bulan-bulan Galilea adalah Ganymede. Ganymede juga merupakan bulan terbesar di tata surya kita. Ini adalah objek luar angkasa dengan kepadatan rendah yang ukurannya mirip Merkurius, tapi hanya memiliki setengah masanya. Meski begitu, Ganymede adalah satu-satunya bulan yang punya medan magnet sendiri. Namun medan magnetnya kecil dan kita hampir tak bisa melihatnya dari bumi karena tertutup oleh medan magnet Jupiter yang jauh lebih kuat. Aspek keren lain dari Ganymede adalah atmosfernya mengandung oksigen. Jangan terlalu heboh dulu, itu hampir nggak cukup untuk keberlanjutan hidup makhluk hidup apapun yang tinggal di sana. Kembali pada bulan Desember 2021, klip audio 50 detik dirilis yang sebelumnya direkam oleh probe NASA yang terbang di dekat Ganymede. Untuk pendengar yang tidak berpengalaman, suaranya mirip dengan koneksi internet dial-up lama, tapi karena nada-nadanya unik, Ganymede segera dijuluki sebagai bulan bernyanyi Jupiter. Terakhir di daftar bulan Galilea ada Callisto atau objek yang paling berkawah di tata surya kita. Yang menarik dari bulan ini adalah lanskapnya hampir tak berubah sejak terbentuk dan para ilmuwan masih memperdebatkan kenapa ini terjadi. Sebagian besar benda antariksa lain mengalami banyak perubahan sepanjang masa hidupnya karena peristiwa seperti tabrakan dengan benda lain, perubahan orientasi dan kecepatan, atau reaksi kimia yang terjadi di permukaannya. Callisto juga seukuran Merkurius, tapi kepadatannya lebih rendah. Medan magnet Jupiter memiliki dampak yang lebih kecil di sini karena posisi Callisto adalah yang terjauh. Permukaannya diperkirakan berusia 4 miliar tahun. Berbeda dengan Io, Callisto Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kayak di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya.
mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung.
Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, Bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran Bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita Ada lebih banyak gunung berapi di Venus daripada di planet lain dalam tata surya, lebih dari 1.600. Dan satu hari di Venus diukur dari beberapa waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu kali pada porosnya, lebih lama daripada waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit matahari. Wow, dan itu baru satu hari. Efek rumah kaca ekstrem menghangatkan permukaan planet ini hingga 465 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Angin di sana mencapai kecepatan 724 km per jam di lapisan awan tengahnya, lebih cepat dari tornado tercepat di bumi. Tekanan pada permukaan Venus 90 kali lebih tinggi daripada di permukaan laut di bumi. Tempat bagus untuk liburan ya? Dan baru-baru ini, tempat menakjubkan ini menjadi lebih menarik. Di atmosfer Venus yang beracun, ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, para ilmuwan belum sempat mengumpulkan spesimen mikrob atau mengambil foto kehidupan di sana. Tapi, mereka telah menemukan zat kimia yang disebut fosfina, dan itu penemuan besar. Jika bukan bahan kimia asing sebelumnya yang menghasilkan gas ini, pasti ada sejenis kehidupan mikrob yang terlihat dalam proses itu. Fosfina terdiri dari 3 atom hidrogen atau 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan normal yang butuh oksigen, termasuk kita manusia. Di bumi, fosfina dapat ditemukan di tempat-tempat tanpa atau sedikit oksigen, misalnya rawa dan paya. Gas itu dihasilkan campuran kompleks bakteri yang hidup di sana, juga bisa diproduksi secara industri. Yang paling aneh adalah fosfina tidak seharusnya ada di atmosfer Venus sama sekali. Gas ini butuh tekanan dan suhu yang tepat serta bertonton hidrogen agar terbentuk. Tidak terlalu mengejutkan menemukannya di Saturnus atau Jupiter, raksasa gas yang terkenal.
Tapi di Venus benar-benar tak terduga. Tidak mungkin fosfina dapat diproduksi secara alami di planet ini. Jumlah kecil fosfina dapat dihasilkan selama letusan gunung berapi, badai petir, mineral yang meledak ke permukaan, atau meteorit yang masuk atmosfer Venus. Tapi itu tidak cukup untuk menjelaskan apa yang telah diamati para astronom. Itu hanya menghasilkan 1/10.000 fosfina yang dilihat teleskop. Tapi mari mulai dari awal. Pada tahun 2017, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Jane Greaves dari Universitas Cardiff mulai menggunakan teleskop radio James Clerk Maxwell di Hawaii. Panjang sekali namanya. Ide utamanya adalah mencari gas fosfina. Ini akan menjadi tanda kehidupan di Venus. Ketika datanya keluar dan para peneliti menganalisisnya, mereka terkejut. Sinyal fosfina sangat kuat. Tim memeriksa hasilnya beberapa kali. Mereka ingin memastikan tidak ada zat lain yang meniru keberadaan gas fosfina. Jadi sekarang, apakah itu berarti ada kehidupan di Venus? Belum tentu. Jika gas ini dibentuk oleh beberapa organisme misterius, pertanyaan besarnya, bagaimana mereka bertahan hidup di Venus? Di bumi, beberapa mikrob dapat berkembang di lingkungan dengan keasaman 5%, tapi tidak lebih. Namun, awan di Venus hampir seluruhnya terbentuk dari asam. Dan meskipun suhu di sana cukup nyaman, yaitu 30 derajat Celcius, awan ini mengandung lebih dari 90% asam sulfat. DNA, asam amino, protein, komponen kehidupan di bumi akan larut di sana dalam sekejap. Permukaan Venus terlalu panas untuk segala jenis molekul kompleks untuk membentuk kehidupan. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering dari tempat terkering di bumi. Ada teori bahwa mikrob mungkin bersembunyi di tatasan air langka yang mengambang di atmosfer, tapi itu belum terbukti. Saat ini, tim peneliti menunggu pengamatan lebih lanjut. Mereka akan mencari gas lain yang berhubungan dengan kehidupan. Namun, meski mereka menemukan lebih banyak bukti, bentuk kehidupan di Venus akan terdiri dari bahan-bahan penyusun yang sama sekali berbeda dari yang ada di bumi. Atau mungkin dilindungi oleh cangkang tahan asam sulfat. Itu bisa dibuat dari zat seperti belerang, lilin, grafit, atau hal lain yang tidak dapat kita bayangkan. Tentu saja, beberapa ahli mempertanyakan gagasan tentang kehidupan di Venus. Mereka menduga gas itu mungkin dihasilkan selama beberapa proses geologi atau atmosfer yang terjadi di planet ini. Tapi, para pendukung kedua teori ini sepakat pada satu hal. Penemuan itu luar biasa. Menariknya, para astronom selalu berusaha menemukan tanda-tanda kehidupan di bulan es planet raksasa atau bahkan lebih dekat, di Mars. Tapi, mereka tak pernah mempertimbangkan Venus dengan serius. Jika pengamatan teleskop lain dan misi luar angkasa di masa depan memastikan bahwa fosfina diproduksi oleh organisme hidup, kita bisa mendapat banyak kejutan menarik. Maka, manusia akan mengetahui sebuah planet dengan biosfer asing bagi kita. Dan planet ini akan berada tepat di sebelah bumi. Namun, omong-omong soal mengunjungi Venus, apa manusia bisa mendarat di planet ini? Bagaimanapun, robot sudah berkeliaran di sekitar permukaan planet merah. Venus memang lebih dekat ke bumi daripada Mars, tapi kondisinya jauh lebih keras. Planet ini lebih panas dari Merkurius, meski jarak Venus hampir 2 kali lipat dari matahari. Suhunya lebih tinggi dari titik leleh banyak logam, dan beberapa di antaranya, seperti timah dan bismut, bisa jatuh seperti salju di puncak gunung tertinggi. Jika mengunjungi planet ini, kamu hanya akan menemukan batu yang tandus. Dataran basal raksasa dipenuhi dengan gunung berapi dan pegunungan. Di beberapa tempat, permukaannya meleleh karena panas di bawahnya. Setelah dikeluarkan sebagian, batuan itu kembali mengeras. Jika manusia pergi ke Venus, kemungkinan besar mereka akan membangun kota terapung di awan atmosfer Venus. Pada sekitar 49 km di atas permukaan, kondisinya seperti tekanan dan gravitasi mirip dengan di bumi. Suhunya juga bisa diatur sekitar 75 derajat Celcius. Pikirkan Death Valley, California di hari yang sungguh panas. Tekanan atmosfernya setengah dari tekanan di permukaan laut bumi. Jika pergi keluar, kamu tidak perlu memakai baju bertekanan.
Tekanan yang kamu rasakan akan sama seperti di puncak Gunung Kilimanjaro. Selain itu, koloni ini akan lebih terlindungi dari radiasi matahari daripada di Mars. Jika atmosfer menjadi tujuan akhir misi itu, mendaratkan pesawat antariksa atau lebih tepatnya membuatnya melayang di udara akan terlihat sangat berbeda. Idenya adalah menggunakan kapal udara di atmosfer atas untuk jangka waktu yang lama. Kapal udara itu dengan terbungkus pelindung akan masuk atmosfer Venus dengan kecepatan 7.315 meter per detik. Dalam 7 menit berikutnya, kecepatannya turun menjadi 457 meter per detik. Setelah itu, parasut besar akan terbuka. Ini akan semakin memperlambat pesawat antariksa. Lalu keadaan akan agak sibuk. Pelindung yang tak diperlukan lagi akan jatuh. Kapal udara itu kemudian akan mengembang sendiri sambil meluncur melalui atmosfer menuju permukaan planet. Kecepatannya setidaknya 100 meter per detik. Itu akan menjadi semakin besar dan gaya tarik serta angkatnya akan meningkat. Lalu parasut tidak akan dibutuhkan lagi, awak kapal akan menyingkirkannya dan kapal akan terisi udara sepenuhnya. Jika semua berjalan sesuai rencana, kapal akan berhenti 48 km di atas permukaan Venus. Setelah itu, pesawat akan berkeliling Venus. Ia akan digerakkan oleh angin yang dapat mencapai kecepatan 354 km per jam di puncak lapisan awan. Namun, jika memutuskan mendekat ke permukaan, kamu harus sangat hati-hati. Angin di lapisan tengah bisa 2 kali lebih cepat. Kapal udara tersebut dapat diisi dengan campuran gas nitrogen dan oksigen yang dapat dihirup. Kombinasi seperti itu tak akan begitu padat dibandingkan atmosfer Venus. Itu akan memberikan daya apung yang dibutuhkan agar tetap ada di atas sana. Venus terkenal dengan awannya yang super padat. Awan ini membuat Venus bersinar cukup terang sampai terlihat dari bumi. Venus memantulkan lebih dari 75% cahaya yang berasal dari matahari. Lapisan awan reflektif ini ada berkat kabut tetesan asam sulfat di atmosfer. Dan tetesan ini berkumpul persis di ketinggian tempat kapal udara mengapung. Untungnya, manusia sudah punya cara untuk mengatasi masalah keasaman. Beberapa bahan, misalnya teflon dan beberapa jenis plastik, memiliki ketahanan asam yang luar biasa. Bahan ini bisa melindungi bagian luar kapal udara. Jadi, katakanlah kamu perlu mengerjakan platform di luar. Maka, kamu dapat melakukannya hanya dengan mengenakan baju anti bahan kimia berbahaya dan membawa pasokan udara yang diperlukan. Kedengarannya seru ya? Ya, menurutku juga tidak. Oh, astaga. Matahari melakukannya lagi. Ledakan itu baru saja melontarkan awan plasma besar ke angkasa. Kali ini, letusannya merupakan salah satu yang tercepat dan terkuat dalam siklus matahari ini. Gempa itu begitu kuat sehingga gelombang kejutnya menghantam Venus, tetangga kita. Saat itulah para ilmuwan mulai khawatir dan mengajukan pertanyaan yang menakutkan. Mungkinkah bumi menjadi yang berikutnya? Baiklah, langsung saja ke intinya. Jika GPS dan internet Anda berjalan lancar selama beberapa minggu terakhir dan kota Anda tidak mengalami pemadaman listrik besar-besaran belakangan ini, Anda sudah tahu jawabannya. Tidak, ledakan dahsyat itu tidak menghantam bumi, atau setidaknya kita tidak merasakan dampak nyata karena kejadian ini terjadi pada 21 Oktober 2025 dan jika planet kita berada di jalurnya, kita pasti sudah merasakan dampaknya beberapa hari setelah tanggal itu. Jadi begini, kita sedang membicarakan tentang lontaran massa corona atau CME. Dari waktu ke waktu matahari melemparkan awan raksasa plasma superpanas ke luar angkasa, langsung dari lapisan terluarnya, yaitu corona. Bayangkan plasma sebagai gas yang dipanaskan hingga suhu sangat tinggi. Itulah yang membentuk matahari dan plasma ini penuh dengan partikel bermuatan kecil, ion positif dan elektron negatif. Letusan-letusan ini terjadi karena medan magnet matahari selalu bergerak dan berputar. Terkadang garis-garis magnetik itu menjadi kusut lalu tiba-tiba terputus dan kembali seperti semula. Proses ini dikenal sebagai rekoneksi magnetik dan ketika itu terjadi, boom, matahari meluncurkan sebuah CME. Satu lontaran massa corona saja bisa melemparkan miliaran ton material ke dalam tata surya dalam sekali lontaran dan itu bisa menciptakan gelombang kejut.
Gelombang kejut itu dapat mempercepat partikel bermuatan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya badai radiasi. Dan jika ada planet di jalurnya, ya, itu bisa menjadi masalah. Bagian yang sulit adalah CME cukup sulit diprediksi. Mereka bisa meledak ke berbagai arah dan tidak semuanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Yang tercepat melaju di luar angkasa dengan kecepatan jutaan mil per jam. Jika salah satunya mengarah ke bumi, bisa sampai ke sini hanya dalam waktu 15 jam. Yang paling lambat yang bisa memakan waktu berhari-hari untuk sampai ke sini, tapi biasanya antara 1 hingga 5 hari. Ini bukan seperti berbulan-bulan. Karena ledakan besar ini terjadi beberapa waktu lalu, bisa dipastikan bahwa kita aman. Dan sejujurnya, bahkan jika itu menghantam bumi, kita mungkin tetap aman. Tentu CME yang kuat dapat mengganggu satelit, mengacaukan sinyal radio dan internet, dan bahkan mematikan jaringan listrik untuk sementara waktu. Namun, ini bukanlah hal yang akan mengakhiri dunia atau memusnahkan umat manusia. Jadi tarik napas. Bahkan letusan matahari yang sangat kuat pun tidak akan menghancurkan bumi. Sayangnya, kita tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Venus. CME yang menghantam planet tetangga kita, itu sebenarnya adalah salah satu alasan mengapa Venus tidak bisa mendukung kehidupan. Setidaknya bukan kehidupan seperti yang kita pahami. Tapi jangan khawatir, kita akan membahas bagian itu nanti. Pertama, mari kita telusuri letusan matahari terbaru ini dan apa yang membuatnya begitu ekstrem. Letusan ini berasal dari sisi jauh matahari, sisi yang tidak bisa kita lihat dari bumi. Dan letusan ini berasal dari area bintik matahari yang sangat aktif bernama 4246. Ini adalah bintik matahari baru yang sangat besar dan kacau, yang bertanggung jawab atas gelombang badai matahari terbaru yang menuju ke arah kita. Ledakan besar itu terjadi tepat setelah wilayah tersebut berputar melewati tepi barat matahari, sehingga tidak terlihat dari bumi maupun dari sebagian besar satelit cuaca. Untungnya, peristiwa ini berhasil terekam oleh sebuah instrumen di satelit NOAA yang bernama CCOR-1. Bayangkan alat ini seperti kamera khusus yang dirancang untuk mendeteksi letusan besar matahari, bahkan ketika terjadi di sisi jauh matahari. Itulah sebabnya alat ini ditempatkan sangat tinggi di atas bumi, mengorbit sekitar 22.000 mil di atas khatulistiwa. CCOR-1 menangkap gambar-gambar itu dengan memblokir permukaan matahari yang menyilaukan, sehingga dapat melihat cahaya redup di sekitarnya dan melacak awan plasma raksasa saat menyebar ke luar angkasa. Sekarang mari kita bicara tentang kecepatan. NASA memperkirakan bahwa CME pada bulan Oktober bergerak sekitar 820 mil per detik. Tetapi sinyal radio pertama menunjukkan bahwa kecepatannya mungkin bahkan lebih tinggi, mendekati 1537 mil per detik. Percayalah, itu sangat luar biasa cepat untuk sebuah lontaran masa corona. Untuk memberikan gambaran, hanya segelintir ledakan dalam sejarah modern yang lebih cepat dari itu. Salah satu contohnya yang terkenal terjadi pada tahun 2017 saat terjadi suar kelas 10 yang nilainya sekitar 10⁸. Jadi menurut NASA, kelas X berarti jenis suar matahari yang paling kuat. Angka di belakangnya menunjukkan seberapa kuat suar tersebut. X1 adalah dasar, X2 2 kali lebih kuat, X3 3 kali lebih kuat, dan seterusnya. Jadi ya, suara X8 itu memang benar-benar besar sekali. Di bumi, peristiwa tahun 2017 itu memang sempat mengganggu sinyal radio frekuensi tinggi untuk sementara waktu, tapi bagi kita, itu saja dampaknya. Mars adalah cerita yang berbeda. Ketika peristiwa yang sama menghantam planet merah itu, atmosfer bagian atasnya memanas secara tidak merata. Di area yang paling panas, para ilmuwan melihat dua lapisan teratas, yaitu termosfer dan ionosfer, mulai berinteraksi lebih dari biasanya akibat ledakan itu, dan hal tersebut benar-benar berdampak. Oksigen mulai keluar ke luar angkasa jauh lebih cepat dari biasanya. Dengan kata lain, peristiwa singkat itu membuat Mars kehilangan sebagian atmosfernya dengan laju yang lebih tinggi. Sekarang saat kita membicarakan ledakan terbaru ini, ceritanya agak mirip tapi dengan sedikit perbedaan. Kali ini Mars bukanlah sasaran utamanya, Venuslah yang menjadi sasaran. Planet itu berada tepat di jalur ledakan matahari, jadi ketika ledakan itu menghantam, Venus langsung diterpa badai partikel bermuatan. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa ini menjadi masalah yang lebih besar ketika letusan matahari menghantam planet seperti Venus atau Mars, tapi tidak terlalu berdampak bagi kita di bumi? Nah, itu karena medan magnet bumi. Jadi, ledakan besar dari matahari bisa mengacaukan atmosfer di sekitar sebuah planet, tapi di bumi, sebagian besar dampaknya terhalang oleh gelembung magnet alami yang disebut magnetosfer. Untung saja ya. Begini cara kerjanya. Gelombang plasma datang dari matahari dan menghantam magnetosfer, yaitu wilayah di sekitar bumi yang dikendalikan oleh medan magnet kita.
Medan magnet itu mendorong sebagian besar partikel bermuatan menjauh, seperti perisai. Tapi tidak semuanya. Beberapa partikel masih bisa menyelinap masuk dan menabrak atmosfer bagian atas. Ketika itu terjadi, kita bisa mengalami badai geomagnetik. Badai ini menciptakan aurora yang menakjubkan. Mereka juga bisa mengacaukan satelit dan jaringan komunikasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi beberapa planet, seperti Venus, tidak memiliki medan magnet yang kuat seperti Bumi dan itu bisa menjadi kabar buruk. Karena ketika gelombang CME mencapai Venus, partikel bermuatan itu langsung menabrak atmosfer dan seiring waktu perlahan-lahan mengikis sebagian atmosfernya. Sekarang berikut ini contoh nyata. Pada 19 Desember 2006, matahari melepaskan CME kecil dan lambat. Meskipun pergerakannya tidak cepat, CME itu tetap cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan. Sekitar 4 hari kemudian, CME itu mencapai Venus dan menghempaskan sejumlah besar oksigen dari atmosfer planet tersebut, mengirimkannya ke luar angkasa untuk selamanya, entah itu baik atau buruk. Dan inilah sebenarnya salah satu alasan utama mengapa planet-planet seperti Venus tidak dapat dihuni. Tanpa medan magnet yang kuat, CME dapat perlahan-lahan mengikis atmosfer mereka, membombardir permukaan dengan radiasi berbahaya, dan menciptakan kondisi cuaca antariksa yang brutal. Venus adalah contoh yang sempurna. Venus adalah planet terpanas di tata surya kita dengan suhu 100 kali lebih panas daripada Bumi. Atmosfernya sangat tebal dan tekanannya di sana benar-benar luar biasa. Saking ekstrimnya, wahana antariksa terlama yang pernah bertahan di permukaannya sebelum hancur hanya sedikit lebih dari 2 jam. Para ilmuwan berpikir bahwa hantaman letusan matahari tanpa adanya magnetosfer yang memadai untuk melindunginya turut mendorong Venus menjadi dunia yang begitu ekstrem. Dan dengan mempelajari apa yang terjadi pada planet-planet seperti Venus, kita bisa mempelajari sesuatu yang lebih besar. Betapa pentingnya perisai magnetik bagi kehidupan di dunia lain yang kita temukan di luar tata surya kita. Di tata surya kita, sebagian besar planet berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi Venus beda sendiri. Planet pemberontak ini memutuskan untuk berputar searah jarum jam. Dan ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Ngomong-ngomong, kenapa ya planet berotasi? Apa yang menentukan kecepatan rotasinya? Apa matahari juga berotasi? Pasang sabuk pengamanmu, dan mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Venus adalah planet kedua dari matahari dan planet terpanas di tata surya kita. Tahu nggak, Venus kadang disebut sebagai kembaran bumi loh. Itu karena ukuran dan komposisinya mirip dengan planet kita. Tapi cuma di situ aja kemiripannya, karena Venus adalah tempat yang bisa dibilang lumayan gila. Misalnya, cuacanya. Di Venus, cuaca selalu panas dan berawan. Panas di sini maksudnya beneran panas loh. Suhunya bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius di sana. Dan awan-awannya, awan-awan itu nggak terbuat dari air kayak yang ada di bumi. Alih-alih dari asam sulfat. Jadi ya, kamu pasti nggak mau keluar rumah tanpa tabir surya yang bagus di Venus. Kalau dari foto-foto yang diambil dari permukaannya, kamu bisa lihat awan kuning beracun dan lanskap tanahnya yang retak dan sunyi. Dan wahana antariksa yang memotretnya langsung mati setelah mengirimkan foto-foto ini. Kasihan. Tapi, permukaan Venus bukan hanya berupa daratan yang padat, gelap, dan datar. Bahkan, Venus punya pegunungan yang lebih tinggi dari Gunung Everest. Gunung-gunung ini nggak terbuat dari batu kayak gunung-gunung di bumi. Gunung-gunung ini terbuat dari material vulkanik yang lebih padat. Venus adalah tempat yang cukup menyeramkan, yang menyimpan banyak misteri. Salah satunya telah membingungkan para ilmuwan selama bertahun-tahun, dan itu adalah rotasi planet ini. Sebagian besar planet di tata surya berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi Venus gak kayak planet-planet lainnya. Venus berotasi searah jarum jam. Dan bukan itu saja, Venus juga berotasi lebih cepat mengelilingi matahari daripada revolusinya sendiri. Dengan kata lain, 1 tahun di planet ini berlalu lebih cepat dari 1 hari. Sepertinya, Venus menjadikan keunikan sebagai misi hidupnya. Tapi, kenapa bisa begitu ya? Para ilmuwan punya beberapa teori. Teori yang paling populer mengatakan bahwa Venus sebenarnya berputar berlawanan arah jarum jam kayak planet-planet lainnya. Tapi kemudian ada sesuatu yang membalikannya. Terus apa sesuatunya itu? Mungkin kamu penasaran. Sebuah objek seukuran planet. Yup,
Para astronom meyakini kalau ada benda besar yang pernah bertabrakan dengan Venus dan menyebabkan Venus berputar ke arah yang berlawanan. Bayangin aja kayak permainan biliar kosmik di mana ada objek besar misterius sebagai bola putihnya dan Venus sebagai bola sasaran. Tapi kita nggak bisa bilang kalau Venus berputar ke arah yang salah. Nggak ada yang namanya arah putaran yang salah di alam semesta. Yang terjadi sebenarnya adalah rotasi retrograde. Ini terjadi ketika sebuah planet berputar berlawanan arah dengan orbitnya mengelilingi matahari. Venus misalnya punya rotasi retrograde yang berarti matahari terbit di barat dan terbenam di timur di planet itu. Jadi, kalau horoskop bilang sesuatu kayak Merkurius sedang retrograde, kamu tahu apa artinya? Oh, tapi Venus bukan satu-satunya planet aneh di tata surya kita. Pastinya ada beberapa cara aneh yang dilakukan planet-planet untuk berotasi. Sebagai contoh, sebagian besar planet di tata surya berputar mengelilingi garis imajiner yang disebut sumbu. Sumbu ini biasanya lurus ke atas dan ke bawah berkaitan dengan orbit planet mengelilingi matahari. Namun, beberapa planet seperti Uranus memiliki sumbu yang miring, yang berarti perputarannya hampir miring terhadap orbitnya. Kemiringan ini menyebabkan kutub-kutub planet hampir berada pada bidang yang sama dengan orbitnya. Hasilnya, saat planet ini mengorbit matahari, bagian-bagian yang berbeda dari planet ini menerima jumlah sinar matahari yang berbeda, menyebabkan variasi musim yang ekstrim. Contohnya, salah satu kutub mungkin mengalami sinar matahari terus-menerus sementara kutub yang lain berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Ilmuwan menduga bahwa planet ini bisa mengulangi sejarah Venus. Suatu ketika, sebuah tumbukan besar membuat Uranus bergeser dari sumber rotasi aslinya, menyebabkannya miring pada sudut 98 derajat. Kita harus bersyukur pada Jupiter, gravitasinya yang dahsyat menarik semua asteroid dan melindungi kita dari tabrakan semacam itu. Semua ini agak mirip dengan planet yang terkunci pasang surut. Bayangkan kamu ngedate sama planet, tapi alih-alih jadi menawan dan misterius kayak yang kamu harapkan, planet ini justru menatapmu dengan wajah yang sama sepanjang malam. Pada dasarnya, seperti itulah rasanya kalau ngedate sama planet yang terkunci pasang surut. Planet yang terkunci pasang surut adalah planet yang berputar mengelilingi sumbunya dengan kecepatan yang sama dengan kecepatannya mengitari bintang induknya. Artinya, sisi planet yang sama selalu menghadap ke bintang, sedangkan sisi lainnya berada dalam kegelapan permanen. Karena terkunci pasang surut, ada beberapa efek aneh yang terjadi pada iklim dan cuaca di planet tersebut. Sisi yang menghadap bintang bisa menjadi sangat panas, sedangkan sisi yang lain bisa menjadi sangat dingin. Atmosfer di planet ini juga bisa menjadi sangat liar, dengan angin kencang yang bertiup dari sisi yang panas ke sisi yang dingin. Dan gak cuma planet, bulan kita juga demikian. Tahu nggak? Kita tuh selalu melihat sisi bulan yang sama loh. Itu karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Kita juga bisa pakai planet kerdil Pluto sebagai contoh. Pluto punya hubungan rotasi yang aneh dengan bulan terbesarnya, Charon. Keduanya terkunci pasang surut, berarti selalu saling berhadapan dengan sisi yang sama. Akibatnya, Pluto dan Charon kelihatan kayak melenggang di sekitar pusat gravitasi yang sama, menciptakan tarian yang unik di ruang angkasa. Keanehan di tata surya kita nggak berhenti sampai di situ. Ada juga planet-planet yang berotasi sangat cepat. Meski sebagian besar planet berotasi dengan kecepatan yang cukup tenang, ada juga planet yang berotasi dengan kecepatan setingkat sonik. Jupiter misalnya, berotasi setiap 9 jam 56 menit sekali, yang berarti satu harinya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Rotasi ini cukup cepat untuk menyebabkan planet ini terlihat menonjol di ekuatornya. Dan juga, rotasi yang cepat ini menciptakan angin kencang yang bisa mencapai kecepatan hingga 643 km per jam. Kalau semua ini masih terasa logis dan masuk akal, gimana kalau rotasi yang kacau? Yup, ada planet yang rotasinya nggak teratur dan nggak bisa diprediksi, sehingga dikenal sebagai rotasi kacau. Hal ini seringkali disebabkan oleh pengaruh gravitasi dari bulan-bulan di dekatnya atau planet-planet lain. Hal ini sebagian besar terjadi pada bulan dan objek-objek kecil seperti itu. Di tata surya kita, beberapa bulan di Pluto, Saturnus, dan Neptunus punya rotasi yang tidak teratur. Ngomong-ngomong, matahari juga berotasi loh, sama kayak planet.
Namun, rotasinya nggak seragam. Ekuatornya berputar lebih cepat daripada kutubnya. Lumayan aneh ya. Fenomena ini menciptakan medan magnet yang bertanggung jawab atas fenomena seperti bintik matahari dan suar matahari. Tapi semua ini memunculkan topik yang menarik. Kenapa planet-planet berotasi? Ini mungkin terasa kayak pertanyaan konyol, tapi kamu bisa nggak menjawabnya? Jawabannya mungkin sedikit lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Semuanya berawal sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu saat terbentuknya tata surya. Ketika terbentuk, tata surya kita bermula dari awan gas dan debu yang besar. Ketika mulai mengerut karena gravitasinya sendiri, awan itu mulai berputar semakin cepat, seperti gasing. Gerakan berputar ini menyebabkan awan tersebut memipih, jadi berbentuk seperti piringan. Ketika awan terus mengerut, bagian tengahnya menjadi lebih padat dan lebih panas, dan akhirnya membentuk matahari. Sementara itu, materi di dalam piringan tadi mulai menggumpal dan membentuk planet-planet. Tapi, karena piringan itu udah berputar, gerakan berputar ini diwariskan ke planet-planet yang terbentuk. Dengan kata lain, planet-planet itu berotasi karena kelembaman. Planet-planet itu mewarisi gerakan berputar awan gas dan debu di tempat terbentuknya. Hal ini dikenal sebagai kekekalan momentum sudut. Ini adalah prinsip yang sama yang menyebabkan para pemain seluncur es berputar lebih cepat ketika menekuk lengan ke badan. Begitulah kisah seputar rotasi planet yang aneh. Dari rotasi Jupiter yang secepat kilat hingga rotasi Venus yang terbalik, jelaslah bahwa tata surya kita penuh dengan kejutan. Tapi, berkat hukum fisika dan tarikan gravitasi matahari, planet-planet ini terus berputar mengikuti irama kosmos yang stabil. Jangan kemana-mana ya. Sekarang ini kamu lebih baik naik pesawat jika ingin bepergian dari New York ke London. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada suatu masa di mana kedua kota ini sebenarnya berada di benua yang sama? Ya, penjelasannya sedikit lebih rumit. Sebagai permulaan pada saat itu, kedua kota ini bahkan tidak ada sama sekali. Tapi lempeng tektonik yang mereka tempati saat ini jauh lebih dekat. Hampir 200 juta tahun yang lalu semua benua di planet kita saling terhubung, membentuk satu superkontinen yang besar. Daratan yang sangat luas ini dikelilingi oleh satu samudera. Saat ini, kita menyebut benua besar ini sebagai Pangaea. Beberapa bagian dari benua ini kemudian pecah dan bergeser satu sama lain, sehingga peta kita bisa mencapai konfigurasi yang sekarang. Bahkan ada eksperimen yang bagus yang dapat kamu lakukan untuk menguji teori ini. Cari sebuah peta online dan cetaklah di selembar kertas. Setelah itu guntinglah semua benua. Setelah kamu mulai bermain-main dengan mereka, kamu akan segera melihat bahwa mereka semua tampak cocok satu sama lain, seperti potongan-potongan puzzle. Mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat pas dengan Afrika. Yang lebih menarik lagi, ini bukan pertama kalinya dalam sejarah planet kita. Superkontinen terbentuk dan kemudian pecah. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hal ini telah terjadi setidaknya 3 kali sebelumnya. Dan jika kita mempertimbangkan usia planet kita, 4,5 miliar tahun, 200 juta tahun terakhir ini lebih dekat dengan sekejap mata. Jadi bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa benua-benua bergerak? Selain dari aspek benua-benua yang ada saat ini, mereka juga mengamati batuan yang identik yang telah ditemukan di benua-benua yang berbeda. Batuan-batuan itu tampak seperti terbentuk dari mineral yang sama dan dalam kondisi cuaca yang sama. Ada bantuan rahasia lainnya? Ya, dinosaurus. Fosil dari spesies yang sama telah ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Dinosaurus yang satu ini, yang bernama Mesosaurus, konon hidup di planet kita jauh sebelum benua-benua itu terpisah. Sulit untuk membayangkan bagaimana kehidupan di bumi dengan satu benua saja. Sebagai permulaan, iklimnya pasti sangat berbeda. Hal ini dikarenakan bagian tengah daratannya mungkin kering kerontang, dengan sedikit atau bahkan tidak ada sumber air. Selain itu, kemungkinan besar tempat itu tersembunyi di balik banyak rangkaian pegunungan. Rangkaian pegunungan ini akan bertindak sebagai penghalang terhadap kelembaban dan curah hujan. Namun, para ahli geologi juga telah mempelajari endapan batu bara dari Amerika Serikat dan Eropa.
Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa setidaknya sebagian dari superkontinen kuno yang dekat dengan garis khatulistiwa pasti merupakan hutan hujan tropis yang menakjubkan, sama seperti yang bisa kita temukan di hutan Amazon saat ini. Batu bara muncul ketika sisa-sisa tanaman dan hewan terjebak dalam air rawa. Jika tekanan yang diberikan oleh air cukup besar, zat tersebut pertama-tama berubah menjadi gambut, lalu menjadi batu bara. Planet kita sudah ada dalam konfigurasi benua seperti ini selama lebih dari 100 juta tahun. Dan selama itu, ada banyak kehidupan di bumi yang sudah berkembang. Hei, saat itu adalah waktu yang tepat untuk menjadi serangga. Makhluk-makhluk seperti kumbang dan capung berkembang pesat. Pada periode waktu yang sama, bumi dijelajahi oleh pendahulu semua mamalia, Synapsid. Kehidupan di Pangaea sangat terpukul selama satu periode yang tidak terlalu bagus. Dipercaya bahwa sebuah komet atau asteroid mendarat di permukaan bumi sekitar 251 juta tahun yang lalu. Teori asteroid atau komet ini tampaknya cukup masuk akal karena 90% dari semua hewan laut dan 70% makhluk yang hidup di daratan menghilang secara tiba-tiba. Komet mungkin bukan satu-satunya penyebab kepunahan massal. Pada saat yang sama, ada juga beberapa aktivitas gunung berapi penting yang terjadi di Asia Utara yang mungkin telah mengganggu kehidupan di bumi. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi benua-benua terus bergerak saat kita berbicara. Konfigurasi yang kita lihat sekarang ini dengan bantuan citra satelit tidak akan menjadi yang terakhir. Australia misalnya secara perlahan bergerak ke arah Asia. Tapi bukti terpenting bahwa benua-benua kita masih terus bergerak adalah bagian timur Afrika. Daerah ini benar-benar memisahkan diri dari daratan lainnya. Untuk menyaksikannya, kamu harus pergi ke salah satu tempat terpanas di planet kita. Tetapi jika kamu sampai di sebidang tanah di bagian timur benua Afrika ini, kamu mungkin akan duduk di atas tempat yang tak lama kemudian akan terbelah menjadi dua oleh air. Di bawah wilayah ini, 3 lempeng tektonik secara perlahan-lahan menjauh. Jika data ini benar, di masa depan Afrika akan terbelah menjadi 2. Dan di antara kedua wilayahnya, sebuah samudera baru akan muncul. Untuk mendukung teori ini, para ilmuwan telah mempelajari retakan sepanjang 56 km di gurun Ethiopia selama bertahun-tahun. Agar lautan baru ini terbentuk, diperkirakan dibutuhkan waktu 5 hingga 10 juta tahun. Karena kerak planet kita terbuat dari beberapa lempeng tektonik yang terus bergerak, maka bumi adalah tempat yang tepat untuk mempelajari proses ini. Lempeng-lempeng ini berbentuk tidak beraturan dan selalu menumbuk, meluncur di bawah atau di atas satu sama lain. Ketika lempeng tektonik yang ditemukan di bawah gurun pasir juga bergerak dengan kecepatan yang berbeda, salah satunya yang disebut lempeng Arab bergeser menjauhi Afrika dengan kecepatan sekitar 2,5 cm per tahun. 2 lempeng lainnya bergerak sedikit lebih lambat, antara 1,25 cm hingga 5 mm setiap tahunnya. Lebih dari itu, saat pergerakan ini terjadi, material dari dalam bumi naik ke permukaan dan membentuk kerak samudera di tepiannya. Semua pergerakan ini membuatmu bertanya-tanya, bagaimana bentuk benua super berikutnya dan kapan? Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa konfigurasi yang mungkin, masing-masing dengan namanya sendiri. Novo Pangaea, Pangaea Ultima, atau Amasya. Semua prediksi ini masih bervariasi karena kita tidak yakin bagaimana dan mengapa benua benar-benar bergerak dari waktu ke waktu. Salah satu petunjuknya mungkin dengan melihat bagaimana Pangaea terpisah pada awalnya. Apapun itu, dibutuhkan waktu antara 15 hingga 100 juta tahun untuk melihat benua masa depan berikutnya, tergantung dari masing-masing skenario. Novo Pangaea melihat kemungkinan di masa pergerakan saat ini terus berlanjut. Dalam skenario ini, Samudra Atlantik akan terus meluas, sementara Samudra Pasifik mengecil. Dua benua Amerika akan bergabung ke arah utara. Afrika, Eropa, dan Asia juga akan bergabung.
pada saat mereka semua bertemu di satu daratan besar. Skenario lain yang mungkin terjadi adalah Pangaea Ultima. Dalam kasus ini, Atlantik akan melambat dalam perluasannya dan benar-benar menjadi perairan yang terkurung daratan. Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Eropa akan menjadi daratan yang sejajar, yang benar-benar menyatu. Di bawahnya, Amerika Selatan, Antartika, dan Australia akan melengkapi lingkaran yang mengelilingi Atlantik Utara. Sementara itu, daratan ini akan dikelilingi oleh Samudra Pasifik yang luas. Amasya melihat sebuah skenario yang agak sulit untuk dipahami dan dipelajari pada saat ini. Karena beberapa lempeng tektonik terlihat bergerak ke utara, ada kemungkinan bahwa semua benua selain Antartika akan bergeser sepenuhnya ke arah kutub utara. Iklimnya akan jauh berbeda dan jauh lebih dingin. Baik Pasifik maupun Atlantik dalam skenario ini akan tetap menjadi perairan terbuka. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini merupakan kemungkinan yang nyata karena adanya anomali yang ditinggalkan oleh Pangaea jauh di pedalaman bumi di bagian yang disebut mantel. Melihat lebih jauh ke masa depan planet kita, diperkirakan dalam waktu sekitar 1 miliar tahun, luminositas matahari akan menjadi sekitar 10% lebih tinggi. Dengan demikian, atmosfer di bumi akan sangat mirip dengan rumah kaca yang lembab. Karena panas yang bertambah, semua badan air di planet kita akan mulai menguap dengan cepat. Lebih jauh lagi, 4 miliar tahun dari sekarang, suhu di planet kita akan segera berubah menjadi mirip Venus. Mungkin akan menjadi sangat panas, sehingga permukaan bumi akan mulai mencair.